Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru kataballahu alaikumusiyam alladzi unzila bihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insan mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di malam ke-24 ini kita masih sempat hadir di masjid yang mulia ini untuk kita melaksanakan ibadah. Dan tentu ini adalah akhir-akhir perjuangan kita di dalam bulan Ramadan. Semakin mau selesai Ramadan jemaah, tentu semakin banyak godaan, semakin banyak tantangan. Dan ibaratnya orang berjuang jemaah, sudah banyak orang yang terkapar, tidak sanggup lagi melanjutkan perjuangannya. Dan ini bisa kita deteksi jemaah, tempat-tempat ramai. Jaimi, Barani, Akaluru. Sudah banyak yang memperlihatkan dengan sengaja rokok. Tentu orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kalah atau memang tidak berjuang selama Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan jamaah kita ini bisa istiqamah, tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanun wa absiru, dan kita digembirakan jamaah sekalian dengan surga. Jadi orang yang istiqamah menyebut nama Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan malaikat kepadanya. Seraya diberi bisikan kekuatan. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanun, jangan ragu. Kemudian jamaah sekalian, kita ini rupanya digembirakan dengan surga. Wa absiru bil allati bil jannati kuntum tu'adun. Jadi jamaah sekalian itu, inilah hebatnya kalau kita insya Allah istiqamah mulai dari awal sampai akhir. Oleh karena itu ibu sekalian, alhamdulillah, ya mudah-mudahan beberapa hari ke depan bisa kita selesaikan. Selanjutnya salam salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul, menjadi kudua, menjadi contoh, menjadi suri tauladan buat kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada dua ayat Allah. Ada ayat qauliyah, itulah Al-Quran yang selalu kita baca selama Ramadan jemaah, yang terdiri atas 114 surah, 30 juz dan 6.000 lebih ayat. Tapi ada ayat yang tidak tertulis. Apa itu jemaah? Ayat-ayat kauniyahnya Allah. Apa itu jemaah? Seluruh ciptaan Allah, seluruh alam raya ini, baik alam itu alam makrokosmos maupun mikrokosmos, itu adalah ayat-ayat Allah. Dan semua ini jamaah sekalian, keduanya ini harus kita baca. Ketika turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
ketika Nabi diperintahkan untuk membaca, itu kan belum ada turun ayat sebelumnya. Makanya Nabi katakan ma'aqra, saya kan tidak bisa membaca. Tapi apa yang mesti dibaca? Padahal Al-Quran belum turun. Wahyu waktu itu baru pertama turun. Nah, sebagian mufassir mengatakan ya salah satu yang diperintah oleh Allah untuk dibaca itu adalah alam ini. Alam raya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang tafakur merenung penciptaan langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatil liulil albab. Nah, ini jamaah salah satu. Nah, alam termasuk bumi ini jamaah ciptaan Allah. Termasuk seluruh isi di dalamnya adalah ciptaan Allah. Termasuk diri kita ini bagian dari alam. Oleh karena itu jamaah sekalian, pada diri kita itu penting juga kita baca. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri itu kenapa kau tidak pikir-pikirkan? Mengapa kau tidak renung-renungkan? Banyak hal jamaah sekalian memang keanehan-keanehan dalam diri kita itu. Dan itu salah satu ayat-ayat Allah. Tanda-tanda keesaan Allah. Misalnya, kenapa itu jamaah sekalian gigi tidak tumbuh seperti rambut? Sebetulnya kalau tumbuh jamaah baik juga karena ada salung gigi. Cuma kan ada biasa juga orang lalai masuk salung. Kira-kira bagaimana giginya kalau dia tidak potong? Tidak tumbuh sama dengan kuku. Jadi banyak jamaah sekalian. Lalu di surah At-Tariq, ayat yang saya bacakan tadi di ayat 5, itu salah satu yang diminta direnungkan oleh Allah, dipikirkan adalah mimma khuliq. Falyanzuril insan mimma khuliq. Hendaklah manusia itu berpikir, merenung, tafakkur, memikir-mikirkan dari apakah dia diciptakan itu. Jadi Allah ingin mengingatkan asal muasal jasad kita ini diciptakan oleh Allah. Tentu ada makna di balik itu jamaah. Kalau Adam alaihissalam, nenek kita, Nabi Adam, jelas disebut bahwa beliau itu diciptakan dari tanah. Ini jamaah sekalian sekaligus tentu counter bagi orang yang menganut paham Darwinisme, yang mengatakan bahwa nenek kita ini katanya dari monyet. Tapi itu kan tidak masuk logika juga. Kalau memang monyet yang berubah berevolusi jadi manusia kan tidak ada monyet sekarang. Tapi kan buktinya masih banyak monyet. Yang benar kalau kita baca di surah Al-Baqarah justru umatnya Nabi Musa alaihissalam yang diubah menjadi monyet. Walaqad alintumul ladina tadaw minkum fis sabti faqulna kunu qiradatan khashiin. Pasti kamu tahu kata Allah, orang yang melanggar pada hari Sabtu. Jadi umatnya Nabi Musa itu jamaah sama dengan kita diperintah ibadah pada hari Sabtu. Tapi lari maik juku di Tamparang. Pergi memancing, pergi pasang pukat dan sebagainya. Tidak lagi ibadah pada hari Sabtu. Sama kita jamaah. Suruh pergi ibadah pada hari Jumat. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah, kunu qiradatan khashiin. Jadilah kamu kerah yang hina dina. Jadi diubah jamaah menjadi kerah. Ini juga luar biasa ini. Kasih sayangnya Allah kepada kita selaku umat Nabi. Sekiranya barangkali jamaah ini kita berandai-andai. Hukuman itu sama dengan umat-umat yang lalu. Kira-kira Jamir Pasimbangin tak jari monyet. Tadi suruh pergi tarwi.
alam pamarahin ji. Disuruh puasa, baik kaluru. Disuruh sholat Jumat, tidak datang sholat Jumat. Kalau sama dengan umat yang lalu, kira-kira kita sudah banyak di antara kita yang lompat-lompat seperti monyet. Jadi jamaah sekalian itu, sekaligus kanter tentang teori tadi. Kita disuruh, diperintahkan oleh Allah untuk memikir-mikirkan awal kejadian kita. Jadi bukan lagi Adam, tapi kita. Allah menjelaskan di situ, kita ini diciptakan dari air yang memancar. Air yang memancar. Tapi sebelum menjadi air jamaah, sebelum menjadi air itu ada prosesnya. Salah satu yang disampaikan Allah di surah Al-Mu'minun itu mulai dari ayat 12. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Jadi sungguh manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Jadi sebelum menjadi air ada namanya saripati tanah. Apa itu maksudnya jamaah? Kalau kami di pertanian jamaah, saripati tanah itu adalah unsur-unsur yang berada di dalam tanah. Biasa kita sebut unsur hara atau bunga-bunga tanah. Gimana ceritanya sampai menjadi air? Kalau Bapak pernah menanam sayur, atau ada petani menanam misalnya tanaman jagung, menanam kedelai misalnya. Kedelai yang tumbuh ini jamaah melalui akarnya akan mengisap tadi itu unsur-unsur yang ada di dalam tanah berupa saripati tanah tadi, unsur hara. Melalui akar ada yang jadi batang, ada yang jadi daun, ada yang menjadi buah. Buah kedelai misalnya. Nah, kepandaian manusia, ada yang makan langsung kedelainya jadi sayur, tapi ada yang proses fermentasi menjadi tahu, menjadi tempe. Nah, Mas lewat di depan rumah, ibu-ibu beli, dia proses di dapur, dia masak dengan baik. Tempe tahu tadi dimakan oleh bapak, dimakan oleh ibu. Pada bapak, ya, di dalam tubuh kita mengalami metabolisme jamaah. Pada bapak ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi bibit. Pada bapak menjadi sperma, pada ibu menjadi opung, telur. Yang tadi berasal dari bawah tanah ini. Bapak dan ibu main-main. Ya, saya pernah ceramah begini, ada ibu-ibu di belakangnya letuk, Ustaz tidak main-main itu, tojen-tojen ki. Sungguh-sungguh katanya. Jadi jamaah sekalian itu terjadi pembuahan yang tadinya jamaah sekalian ya berupa air ketemu dengan telur pikararin makin di dalam rahim yang kokoh yang disebut oleh Allah nutfah. Nutfah jamaah. Nutfah jamaah. Jadi itu. Ini juga menarik. Kenapa Allah sebut rahim itu kokoh? Padahal mohon maaf kalau bapaknya raba-raba perutnya mamanya itu lembek-lembek gitu. Tidak ada kayak apa besi yang tahan. Kenapa disebut kokoh? Rupanya jamaah sekalian pada kandungan ibu itu ada suatu cairan yang disebut cairan amnion. Itu pelindung bayi. Jadi sekalipun ada benturan keras itu bayi tidak kena. Itu dulu cairan yang melindungi. Maka Allah sebut dalam rahim yang kokoh. Jadi jamaah sekalian itu kemudian berproses setelah menjadi nutfah kata Allah menjadi alaqah. Sesuatu yang melengket pada rahim. Jadi belum berbentuk apa-apa. Dia seperti lintah melengket pada rahim ibu. Belum ada jaringan-jaringan yang lain yang bisa menghubungkan antara ibu dengan anaknya. Maka dia menempel di dinding rahim untuk mengisap sari-sari makanannya. Dan termasuk darah ibu.
Setelah menjadi nutfah, menjadi alaqah, barulah menjadi segumpal daging. Setelah menjadi mudghah, ya, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal daging, kemudian kata Allah, menjadi tumbuh di situ tulang, idhama. Fakasawnal idhama lahma, kemudian tulang itu dibungkus lagi dengan daging. Nah, dalam proses selanjutnya jamaah, di luarnya itu tumbuhlah kulit. Fatabarakallahu aksanul khaliqin. Jadilah kita makhluk yang berbeda bentuknya dengan makhluk lain. Lahirlah kita setelah beberapa bulan berproses dalam rahim, lahir sebagai manusia. Nah, apa yang ingin kita ambil jamaah sekalian pelajaran di sini? Pertama, kita renungi bahwa asal muasal dari paham baku jasad kita, karena ada dua unsur Pak dalam diri kita, ada ruh, ada jasad. Kalau ruh itu urusannya Allah. Wa nafaha fihi min ruhi, Allah yang meniupkan ruh ke dalam tubuh kita. Tapi jasad ini jamaah sekalian sangat detail digambarkan oleh Allah. Sangat detail. Yang saya ingin sampaikan bahwa ternyata asal kita ini, jasad kita itu jamaah itu berasal dari benda yang terkadang tidak ada nilainya. Katakanlah misalnya sperma. Asalnya sperma misalnya dari tempe, dari tahu. Bagi jipuna sperma segan tahu Pak, enggak patrasi. Jadi boleh jadi ada di antara kita ini bahan dasar utama kita, pertama boleh jadi terasi. Mungkin itu yang pernah dimakan oleh bapak, itu dimakan oleh ibu, sampai kemudian itu yang menjadi bibit. Oleh karena itulah jamaah sekalian, Allah menginginkan kita mengenang itu kembali agar kita ini jangan tumbuh kesombongan di dalam diri kita. Makanya Allah sebut, batuke koma ini pare. Kamu diciptakan dari mana? Pikirkan itu kata Allah. Karena Allah tahu bahwa innal insana la yataga, manusia itu cenderung angkuh, cenderung sombong. Saya tidak tahu ini toga ini apakah ini yang dipakai, bukan berasal dari situ pakai itu. Kalau orang wisuda itu pakai toga, Allahu alam bisawab. Apakah innal berasal dikata innal insana la yataga itu? Mudah-mudahan tidak. Jadi jamaah sekalian itu, nah ada banyak hal yang bisa membuat kita angkuh, sombong, angkuh, merasa lebih dari orang lain. Boleh jadi jamaah sekalian karena ilmu seseorang, merasa lebih dari yang lain. Ciri-ciri orang yang angkuh, sombong dalam ilmunya itu jamaah, tidak mau mendengar orang lain. Ya, terkadang mohon maaf, saya sering temukan begitu. Begitu naik penceramah, asulu kirimasigika. Selesai penceramah, balik baru masuk. Mudah-mudahan bukan karena itu. Mungkin ada keperluan lain. Tapi kalau ada orang yang sombong karena ilmunya jamaah, merasa dia lebih dari yang lain, lalu bersikap seperti itu, ingat, kesombongan itu jamaah sekalian, bapak pertamanya adalah iblis. Yang pertama menjadi sombong di hadapan Allah adalah iblis. Ini juga hati-hati. Bisa juga orang sombong karena keturunannya, merasa lebih baik keturunannya dari yang lain. Oh maaf, ada yang merasa diri bangsawan, peta, karain, lalu yang lain itu dianggap rendah. Kalau ada orang yang merasa sombong karena asal usulnya, itu mirip dengan iblis. Karena iblis itu merasa sombong dengan asal usulnya. Ketika dia diperintahkan oleh Allah, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, ketika ditanya iblis, Allah tasjudu li Adam. Kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawabannya, Mbak? Bu?
Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Ngapain saya sujud? Kenapa dia merasa lebih baik? Halaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kan diciptakan dari tanah. Saya ini diciptakan dari api. Saya lebih baik dari Adam. Ngapain sujud? Nah, kalau ada orang yang sombong, bangga dengan asal usul keturunannya, mirip dengan itu. Tapi mudah-mudahan di masjid kita ini tidak ada yang sikapnya seperti itu. Selanjutnya jamaah, ada orang yang sombong karena merasa berkuasa. Bisa memerintah apa segala macam. Kalau ada manusia yang sombong, terlambat. Kalau hanya dengan kekuasaan. Fir'aun itu luar biasa kesombongannya. Sampai dia melantik diri, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang tinggi. Tapi apa yang terjadi? Ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Kalau ada orang kaya, lalu sombong dengan kekayaannya, ingat, Karun lebih dahulu kaya. Dan hebatnya itu, kekayaannya Karun jamaah, kita semua paham, bisa berpuluh-puluh itu laki-laki yang tinggi tegap, badannya besar-besar, mengangkat kunci-kunci gudangnya saja, gudang hartanya tidak bisa diangkat oleh orang-orang dewasa seperti itu. Kira-kira ante kamu bunenan je gudang apa? Kuncinya saja sulit diangkat, apalagi isinya. Tapi dia sombong, ditenggelamkan oleh Allah, amblas ke dalam bumi. Dia kena leukopaksi. Seperti pernah terjadi di mana itu? Di Palu. Ya, Palu. Leukopaksi. Jadi pernah, itu hanya berulang. Pernah terjadi zamannya Nabi Musa, tenggelam, rumahnya Karun, dia punya harta, dia punya gudang, Karun sendiri tenggelam. Dia diambil oleh leukopaksi. Oleh karena itu, kalau ada peristiwa seperti itu, memang harus introspeksi diri jamaah. Jangan-jangan memang kita sudah dianggap sombong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir jamaah, apapun alasannya kita menjadi sombong, jangan. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan pernah masuk surga seseorang itu apabila di dalam dirinya ada kesombongan sekalipun hanya sebesar biji zarah. Zarah itu jamaah, ya dulu saya pernah belajar kimia jamaah. Itu salah satu definisi dari atom, partikel terkecil. Jadi bagian yang terkecil dari partikel terkecil itu zarah. Kalau ada itu dalam diri kita, kata Nabi, la yadkhulul jannah. Semoga jamaah sekalian, ya dengan keadaan kita ini, kita menyadari diri sepenuhnya bahwa sungguh buat kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir sekali, puncak kesombongan itu adalah batarul haq wa gantun nas, menolak kebenaran yang datang dari Allah dan menganggap remeh sesama manusia. Nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.